semuanya, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bangun dengan keadaan sukacita dan waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap mau ibadah kepada Tuhan? Ya, pastinya semua sudah siap. Dan oleh karena itu kita siapkan hati kita, pikiran kita duduk dengan rapi dan tenang. Dan kita siap untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Semua tahu lagunya Ibu Jari? Ya, pasti tahu dong, anak-anak asuhan pasti hafal dan juga Indu ya. Kita nyanyi lagu Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tempat cincin, jari kelingkingku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bangun dengan keadaan segar dan sukacita. Kami mau hari ini Tuhan beribadah kepada Engkau dengan penuh ketulusan hati. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami agar kami bisa duduk dengan tenang, agar kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, waktu kami gunakan hanya kami percayakan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semua pada happy hari ini? Wah, pasti semua pada happy dong, karena hari ini adalah harinya Tuhan, dimana kita beribadah kepada Tuhan. Selama 6 hari Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan banyak aktivitas meskipun di rumah, meskipun semua kegiatan yang kita lakukan secara virtual, tapi kita bersyukur kita masih bisa mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, bisa bermain. Dan hari ini kita mau senang-senang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan nyanyi lagu Happy Ya, Happy Ya. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, cinta kita kepada Tuhan semakin mendalam karena Tuhan selalu setia bersama dengan kita dimanapun kita berada. Meskipun saat ini masih ada corona, kita belum bisa bermain keluar bersama dengan teman-teman, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dan kita bersyukur hari ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita akan nyanyi lagi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ke-7 adalah hari di mana kita harus diam di rumah Tuhan dan kita fokus untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sekarang kita akan siap-siap untuk mendengarkan cerita Alkitab, karena cerita Alkitab itu dapat membantu kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kalau kita mau jadi anak yang taat, anak yang menjadi takut akan Tuhan, harus sering-sering untuk mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang kita akan menyanyi terlebih dahulu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang ya kita bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu. Wah, tadi sudah dilihat nih anak-anak semua sudah memuji Tuhan dengan baik. Semua ikut memuji Tuhan dari dalam hatinya. Apakah kalian senang hari ini kalian bisa sekolah minggu lagi? Pasti kalian menanti-nantikan ya, kapan nih hari Minggu? Sudah tidak sabar ingin sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama di kelas Asuhan dan Indria. Nah, sebelum kita mulai cerita, mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti kegiatan di kelas sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kalian sudah berdoa juga dengan baik. Bagaimana sikap kita ketika kita berdoa? Ya, tangan kita dilipatkan dan mata kita tertutup. Karena kita berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kita loh. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Melihat anak-anak yang sedang duduk dengan baik, siap untuk mendengarkan cerita. Jangan lupa Alkitabnya. Nah, yuk kita dengarkan baik-baik ya ceritanya. Pernahkah kalian memikirkan ketika papa mama kamu sebelum kamu dilahirkan berbicara, ya papa mama kamu memikirkan, nanti bayi yang akan kita lahirkan laki-laki atau perempuan ya? Bayinya besar atau kecil ya? Atau mungkin mereka juga berpikir, seperti apa ya mukanya? Seperti papa atau seperti mama? Wah, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Tapi mungkin juga mereka berpikir, apa ya pekerjaan yang akan dilakukan nanti oleh kamu ketika kalian besar nanti? Pasti Allah sudah menyediakan yang terbaik buat kalian. Atau mungkin juga mereka berpikir bahwa sebelum kamu dilahirkan, bahwa Allah akan menolong kamu menjadi seorang pekerja yang setia bagi Dia. Wah, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, sekarang kita mau buka dari Alkitab kita, dari kitab Lukas, Fatsal yang pertama. Boleh kalian buka, minta tolong papa mama kalian ya. Kitab Lukas, Fatsal yang pertama. Nah, orang tua Yohanes Pembaptis tidak perlu mengira-ngira apakah bayi mereka laki-laki atau perempuan. Mereka bahkan tidak harus memikirkan nama bagi bayi itu. Coba dengarkanlah firman Allah ini ya, memberitahu kita mengapa. Yuk kita baca Lukas ayat
pasal 1 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, ketahuilah, malaikat Allah sudah memberitahu Sakaria bahwa dia dan Elisabet akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus diberi nama siapa tadi? Yohanes. Malaikat juga memberitahu bahwa Yohanes itu akan menjadi seseorang yang menolong orang-orang untuk dapat berjumpa dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Menurut kamu bagaimana perasaan Sakaria dan Elisabet terhadap kabar ini? Bagaimana rasanya? Betul, dia senang, dia sukacita, dia bersyukur dan dia bersemangat. Nah, akhirnya tahun-tahun telah berlalu dan bayi Yohanes bertumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang sangat kuat, sangat sehat dan sangat baik. Ia melakukan segala tugas yang telah Allah persiapkan baginya. Apakah ya tugas yang penting itu? Ya, tugasnya yaitu berkhotbah. Ya, Yohanes memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang dia temui. Dia berkata, "Juru selamat telah datang," katanya. "Ayo bersiaplah untuk berjumpa dengan dia. Berpalinglah dari dosamu, karena kamu akan berjumpa dengan juru selamatmu." Nah, Yohanes Pembaptis hidup sendirian di padang gurun. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu onta dan ikat pinggang kulit. Ketika dia lapar, dia makan madu dari hutan dan juga belalang. Meskipun Yohanes hidup dengan sederhana, orang-orang dari segala penjuru negeri datang ke padang Yudea untuk mendengarkan dia berkhotbah. Mereka mendengarkan dia dengan baik. Dan Yohanes berkata, "Kamu harus menyesali semua dosa-dosamu dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Kamu harus berbuat hal-hal yang menunjukkan bahwa kamu ingin menyenangkan Allah. Berbagilah dengan mereka yang miskin dan lapar." Ayo, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Wah, jangan berbohong atau mencuri. Berhentilah menjadi tamak dan mementingkan diri kamu sendiri. Dan ketika orang banyak itu mendengarkan khotbah Yohanes, mereka menyesal akan dosa-dosa mereka. Dan mereka meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptiskan mereka di sungai Yordan. Tetapi meskipun banyak orang-orang berbondong mendengarkan Yohanes, dia dengan hati-hati berbicara kepada mereka bahwa juru selamat akan datang. Yohanes tidak mau bahwa orang-orang yang mendengar khotbahnya itu memuji-muji dia. Dia ingin orang-orang untuk mengenal dan memuji Yesus. Yohanes bahkan berkata bahwa dirinya tidak layak untuk membawa sendal sang juru selamat itu. Nah, tak lama kemudian Tuhan Yesus datang dan orang-orang mulai mengikuti Tuhan Yesus. Teman-teman dan para pengikut Yohanes khawatir bahwa setiap orang akan pergi untuk melihat Yesus. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana perasaan Yohanes ketika dia mendengar bahwa banyak orang mengikuti Yesus, bukan lagi mengikuti dia? Lalu Yohanes berkata, "Aku senang mendengar bahwa orang-orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus. Aku tidak iri hati karena orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Aku senang sekali," kata Yohanes Pembaptis. "Tidakkah kamu ingat bahwa Allah telah mengutus aku untuk mempersiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu? Aku bahagia bahwa Allah menolongku untuk melakukan tugas yang diberikan kepadaku." Lalu dia mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang Tuhan Yesus dan tentang dirinya. "Tidakkah kamu ingat," katanya, "bahwa aku sudah mempersiapkan jalan buat Sang Juru Selamat itu?" Lalu dia berkata, "Tuhan Yesus harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil." Nah, kita buka sama-sama dari Alkitab kita, kitab Yohanes 3
ayat yang ke-30. Ini nanti menjadi ayat hafalan kita ya. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, apakah yang dipikirkan Allah tentang Yohanes ya? Bagaimana Yohanes bisa menjadi besar di hadapan Allah? Yohanes besar di hadapan Allah sebab Yohanes menaati dan melayani Allah dengan kuasa Roh Allah. Yohanes tidak berusaha untuk membuat orang lain berpikir bahwa dirinya yang besar, dirinya yang hebat. Tidak. Dia hanya ingin melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Ia ingin menunjukkan orang-orang kepada Sang Juru Selamat itu. Siapa Juru Selamat itu? Ya, dialah Tuhan Yesus. Lalu iblis mencobai kita untuk mementingkan diri kita sendiri dan kadang-kadang bersikap sombong. Ia menggodai kita untuk ingin menjadi yang paling penting, paling besar, paling terutama, atau menjadi yang paling terkeren, terfavorit. Tetapi Roh Kudus membuat kita ingin menjadikan Yesus yang paling penting. Roh Kudus membuat kita dan orang-orang lain untuk memuji Bapa kita di surga dan ketika melihat perbuatan kita yang baik. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang rendah hati. Ia mengasihi Yesus sepenuh hatinya dan jiwanya dan memberitahu orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah yang terbesar dari segala sesuatu. Yohanes ingin menjadi yang lebih kecil supaya Tuhan Yesus menjadi lebih besar. Nanti anak-anak boleh berdoa. Kita bisa berdoa, minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus untuk menolong kita agar kita menjadi lebih kecil. Karena siapa yang terlebih besar? Tuhan Yesus yang harus lebih besar dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa memohon Dia untuk kita dapat melayani Dia dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sudah dapat mendengar dari Alkitab bahwa Tuhan mengirim Yohanes Pembaptis untuk menjadi penunjuk jalan untuk tahu siapakah juru selamat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami agar kami menjadi lebih kecil karena Engkaulah yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita tadi sudah disebutkan dalam cerita Yohanes 3 ayat 30. Ya, itu sangat gampang sekali. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nanti anak-anak jangan lupa menghafal ayat hafalan dengan baik dan dikirimkan dalam grup WA. Jangan lupa ya, terus rajin berdoa dan juga terus rajin membaca Alkitab. Terima kasih kalian sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, we've got to tell the world of His love. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan buatan Allah, Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita
supaya kita hidup di dalamnya. hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan dari Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. sebelumnya. Ia mau Ia mau supaya kita supaya kita hidup di dalamnya. hidup di dalamnya. Efesus 2 Efesus 2 ayat 10. ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. di dalamnya. Efesus Efesus 2 2 ayat 10. 10. Karena Karena kita ini kita ini buatan Allah, buatan Allah, diciptakan diciptakan dalam dalam Kristus Yesus Kristus Yesus untuk untuk melakukan melakukan pekerjaan baik pekerjaan baik yang yang dipersiapkan Allah Allah sebelumnya. sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup kita hidup di dalamnya. di dalamnya. Efesus Efesus 2 2 ayat ayat 10. 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita Ini buatan buatan Allah, Allah diciptakan diciptakan dalam dalam Kristus Kristus Yesus Yesus untuk untuk melakukan medan pekerjaan baik baik yang ya dipersiapkan iya Pak Allah ayah sebelumnya. iya Pak Ia ya mau mau supaya ya kita kita hidup hidup di dalamnya. Efesus 2 2 ayat ayat 10. Efesus 2 Efesus 2 ayat 10. ayat 10. Karena Karena kita ini kita ini buatan Allah, buatan Allah diciptakan diciptakan dalam Kristus Yesus dalam Kristus Yesus untuk untuk melakukan melakukan pekerjaan baik pekerjaan baik yang yang dipersiapkan persiapan Allah sebelumnya. alat
sebelumnya. Ia mau Ia mau supaya supaya kita hidup kita hidup di dalamnya. di dalamnya. Efesus 2 Efesus 2 ayat 10. ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus Itu 2 2 ayat ayat 10. Karena karena kita ini ini buatan buatan Allah, Allah diciptakan dan dalam dalam Kristus Yesus untuk untuk melakukan pekerjaan dan baik yang yang dipersiapkan Allah Allah sebelumnya. Ia mau ia mau supaya kayak kita hidup kita hidup di dalamnya. dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita Ini dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan 10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, ia mau supaya kita hidup, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga